Pak Dedi. Pak Supri, Pak. Iya. Siap, saya nangkepnya begini loh Pak kemarin. Nangkepnya kita bikin jurnal yang nanti jadi buku chapter, lalu dipublish, bukan makalah. Saya nangkepnya begitu loh Pak. Jadi makalah ya Pak ya? Makalah Pak John. Artikel, iya. Jadi gini, artikel kayak kemarin itu nanti kan ada 15 kelompok tuh Bu, Pak. Nanti ya, itu yang kita kan totalnya jadi ada chapter-chapter tuh. Ya. Nah itu chapter itu nanti kita bukukan gitu. Maksud saya bukan itu ya Pak. Di dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk makalah? Makalah. Tugasnya makalah. Bapak, mungkin pertanyaannya adalah tugas kemarin, Pak. Tugas kemarin itu bentuk makalah atau jurnal? Nah, betul, Pak? Ya, itu Pak. Ilmiah, Pak. Bentuk artikel ilmiah. Kan kita sepakat kemarin pakai formatnya itu. Pakai formatnya yang dari Muhammad Husni Tamrin. Nah, benar maksud saya begitu Pak. Formatnya kayak format jurnal begitu kan Pak ya? Iya, betul. Nah, soalnya ada beberapa yang saya tanya, mereka bikin format itu makalah Pak. Bukan nggak sesuai dengan format yang kemarin. Ya kan kita sepakat supaya nanti kita gini loh, UTS-nya itu kan kita jadi book chapter. Ini yang berisik siapa? Berarti Pak, makalah ini dikumpul, tugas ini dikumpul sebelum tanggal UTS ya? Bukan itu dulu. Yang waktu UTS. Pas UTS-nya. Pas UTS ya? Oke. Aja Bu, jadi nanti kita punya kerjaan gitu loh. Oh, pas ujian UTS. Gitu maksud saya. Oke. Jadi saya nggak mau nyusahin orang lah ngapain gitu. Pak Supri, benar Pak. Jadi itu Pak Supri sekali lagi dipastiin Pak, formatnya itu harus format yang kemarin kita sepakatin Pak. Soalnya ada beberapa formatnya nggak sama Pak. Ini harus diklarifikasi loh Pak. Soalnya ada beberapa yang format tidak menggunakan format itu. Iya, Bapak Ibu pakai format itu supaya kita bisa jadi book chapter kan gitu. Nah, benar. Jadi kita udah nggak usah pakai ada UTS gitu maksud saya. Ya benar Pak. Setuju Pak. ya. Itu kan berkelompok ya Pak. Jadi yang ngirim harus salah satu orang aja atau harus semua? Nggak apa-apa Bu. Makanya kemarin kan saya minta untuk paling nggak 30 halaman atau Nanti kan diupload masing-masing kan ke ujian UTS-nya Bu. Iya, Kan kita bisa upload masing-masing walaupun berkelompok, tapi nguploadnya kan sendiri-sendiri tetap gitu loh. Hasilnya dari hasil kelompok. Kayak tugas kemarin itu kan juga begitu gitu loh. Pak, mungkin di-clearin lagi kali Pak. Mungkin banyak yang salah paham dengan yang kemarin Pak. Mungkin nggak apa-apa diulang sedikit lagi Pak supaya dipertegas formatnya yang ini gitu loh Pak. Kita mulai ya kalau gitu ya Pak. Ya. Pak, formatnya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Ya pokoknya yang bukan itu kelompok kita yang tadi terakhir Pak Rudian upload. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian, untuk perkuliahan hari ini mungkin saya hanya mau koordinasi terkait dengan UTS ya. Terkait dengan UTS. Jadi kita fikkan nih. Kemudian nanti kelompok mana yang sudah siap, silakan presentasi nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ada yang udah bikin video belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya? Belum ada sama sekali Pak Dedi? Belum Pak. Okay. Karena begini Pak Supriyadi, yang terakhir itu kan waktu kita mempermasalahkan antara jurnal kemudian akhirnya ke makalah gitu kan, di mana Pak Supriyadi bilang bahwa kita tinggal merangkum dari beberapa buku saja, karena kalau jurnal kan harus ada penelitiannya gitu kan. Nah itu makanya mungkin
Kemudian di beberapa di antara kami juga ada yang memilih tema yang sama, walaupun nanti pada akhirnya judul yang berbeda gitu Pak. Nah mungkin pada kesempatan ini kita fixkan lagi Pak, baiknya yang bagaimana gitu Pak. Begitu Pak Supriyadi. Terima kasih. Baik Bapak, kan gini Pak, sebetulnya artikel itu bisa juga dari studi pustaka Pak. Yeah. Jadi dari teman-teman yang apa namanya yang mengambil tadi sebenarnya dari beberapa buku itu, nanti pada saat di metode pelaksanaan Bapak Ibu tinggal melakukan sintesa saja dari beberapa teori begitu Pak. Ya. Tetap bentuknya kita sepakati supaya mudah nanti dijadikan buku chapter, kita tentukan template-nya seperti yang kemarin gitu Pak, yang dari Muhammad Tusi Tamrin gitu. Jadi dari pendahuluan itu kan ya. Nanti tetap di depannya ada abstrak Pak. Cuman abstrak itu dibuatnya setelah Bapak Ibu bikin pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, kemudian Bapak Ibu bikin apa namanya hasil dari penelitiannya, kemudian kesimpulan gitu Pak Dedi kalau menurut saya. Siap Pak. Baik. Jadi kan tentunya tinggal karena kalau tidak seragam nanti kita agak sedikit aneh nanti book chapternya gitu Pak. Baik. Makanya kita seragamkan formatnya seperti itu. Nanti kan lagi pula nanti Bapak bisa masukkan buku ini sebagai apa namanya karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu buat untuk nanti Bapak masukkan di dalam SKPI Bapak Ibu itu. Jadi kalau hanya sekedar kuliah dapat UTS dan UAS kalau menurut saya agak kurang gitu. Tidak ada produk yang bisa Bapak buat gitu. Tapi kalau seandainya yang ini gitu ya, meskipun satu kelompok nanti kan bisa kita jadikan buku gitu loh. Bahwa untuk tulisan pertama, saya Pak Dedi ambil judul apa sekarang? SDM Pak. Kenapa? Ya SDM-nya, saya Bapak membahas tentang SDM, gitu kan? Nanti penulisnya ada Pak Dedi, ada siapa lagi Pak Dedi? Novita, kemudian siapa lagi Pak? Indriani, Erwin, gitu. Nanti ada Pak, gitu. Jadi nanti judul di dalam daftar di sini judul Bapak sebenarnya tentang pengaruh ini terhadap kinerja sebenarnya gitu. Atau mungkin Bapak apa namanya peran kinerja dalam produktivitas karyawan gitu ya Pak ya. Itu kan nanti orang bisa baca gitu loh Pak. Iya betul. Iya seperti itu. Kalau Bapak usul begini aja Pak Supriyadi, mungkin untuk saat ini yang penting teman-teman mengerjakan dulu, kemudian nanti kan ada presentasi nih Pak. Nah nanti di presentasi itu kan pasti ada koreksi nih gitu kan. Nah nanti untuk koreksi itulah yang nanti bakal dibuat sesuai dengan itunya ya. Sesuai dengan template. Betul, tapi untuk ujiannya tetap kita upload Pak di portal gitu Pak. Tapi untuk chapternya kita untuk dilakukan perbaikan gitu sesuai koreksi dari Pak Supriyadi gitu. Gimana Pak? Teman-teman bagaimana teman-teman? Setuju Pak. Setuju Pak. Pokoknya tidak ada UTS gitu aja ya. Iya. Untuk presentasi itu kan butuh waktu Pak. Kan cuma 10 menit. Kelompok. Nah, gimana penyelesaiannya itu? Kan hanya 10 menit, Pak. Iya. Kuliah kan 2 jam. 2 jam setengah Pak Supri. Diskusi, benar nggak Pak? Iya. Jadi kenapa saya minta video supaya nggak lama waktunya, jadi efektif. Benar Pak. Gitu. Iya. Kira-kira siapa yang udah siap sekarang? Belum Pak. Belum ada Pak. Deadline klaim Pak. Enggak atau enggak gini deh. Kalau udah siap tadi katanya Pak. Siapa? Bang Dedi udah siap katanya. Siap mundur. Oke. Bang Dedi katanya udah siap sih emang. Gimana Pak Supri? Siap mundur Pak. Atau diskusi silakan terkait pilih salah satu tema kita buat diskusi hari ini boleh Pak Dedi? Ya
Kalau saya sih judulnya itu adalah pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan gitu kan. Wah, keren itu, Pak. Itu, Pak. Iya, boleh Pak. Keren ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sama kayak orangnya, Pak. Gitu. Iya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Dipresentasikan, Pak. Belum siap, Bapak. Bukan, kita ngobrol aja, nggak apa-apa. Bapak baca juga nggak apa-apa. Nanti kita diskusi gitu. Waduh, nggak sanggup deh. Belum, Pak. Belum siap. Baru judul itu, Pak. Baru judul. Judulnya udah bagus. Siap. Insya Allah minggu depan, Pak. Kan minggu depan nggak kuliah, Pak. Oh iya ya. Iya, ini kuliah terakhir sebelum UTS, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Abdurrahman. Terima kasih. Saya ini kan sudah menyusun dari makalah saya, Pak. Cuman ini kan belum sepenuhnya selesai, Pak ya. Cuma saya hanya ingin mau sedikit memberikan gambaran apakah kira-kira tema yang saya yang saya susun ini sudah sesuai dengan penulisannya, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang pertama, kalau di bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, Pak. Kemudian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Itu yang di bab pendahuluan itu, Pak, yang saya tulis. Kemudian di bab kedua itu menyangkut pembahasan. Ya. Pak. Atau saya juga bisa ganti sebagai tinjauan pembahasan ya, Pak ya, pembahasan. Kemudian di bab selanjutnya itu terdiri dari tinjauan pustaka, Pak. Kira-kira format penulisannya kira-kira apa, sudah betul atau bagaimana itu, Pak ya? Oke, baik Pak. Jadi gini, saya menyampaikan, Pak, makalah tema yang saya ambil itu terkait masalah manajemen proyek dilihat dari di dalam bidang industri manufaktur, Pak. Ya, oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, Pak, di pendahuluan itu Bapak kasih lead pembuka dulu. Yang modelnya adalah seperti piramida terbalik. Jadi dari yang luas dulu, kemudian Bapak masuk ke regional, kemudian masuk yang lebih spesifik gitu, Pak. Jadi Bapak bisa bicara manajemen secara keseluruhan dulu gitu. Kemudian Bapak spesifik lagi manajemen proyek. Kemudian lebih spesifik lagi masuk kepada manajemen manajemen manufaktur gitu, Pak. Itu dikasih lead itu dulu. Terus kemudian yang berikutnya Bapak ungkap permasalahan yang muncul di manajemen proyek itu gitu. Ya. Kemudian Bapak coba rumuskan permasalahannya. Jadi seperti gini, bahwa manajemen manufaktur sangat bahwa di dalam bidang manufaktur dibutuhkan suatu pengelolaan yang sistematis gitu. Seperti itu, Pak, seandainya. Artinya sudah betul di dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah, Pak ya. Artinya betul. Tetapi Bapak bicara lead dulu, Pak, pembuka dulu. Apa itu manajemen gitu, Pak? Oh iya, Pak, ya, Pak. Saya sudah sertakan, Pak, dan berikut pengertian manajemen, kemudian manajemen proyek dan manufaktur, Pak. Tapi kalau di depan jangan bicara pengertian dulu, Pak. Oh begitu ya, Pak. Oh iya. Overview dulu, Pak. Bapak bikin overview dulu. Oh, baik. Tentang apa itu manajemen gitu kan. Jadi bahwa manajemen adalah sebuah seni mengatur atau bla 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 gitulah. Kemudian setelah Bapak rumusan masalah baru Bapak bikinlah apa yang berbeda dari tulisan Bapak ini dengan tulisan orang gitu. Keterbaruannya, Pak, supaya nanti buku Bapak ini banyak orang yang mau membaca gitu, Pak. Dibuat menariknya apa sih gitu. Mungkin banyak orang yang membahas tentang manajemen manufaktur. Yang berbeda dari bahasan Bapak ini apa gitu. Satu lagi nih, Pak. Kan di pendahuluan itu kan saya mengutip dari berbagai macam ini ya pendapat ya. Artinya di pendahuluan itu juga sudah disertakan misalnya dari body mana note, body note. Namanya body note.
Ya, Oke. gitu, Pak. Ya, jadi gini, Bapak nanti setelah tadi bicara tentang keterbaruan, Bapak baru manajemen menurut ini, manajemen menurut ini, manajemen menurut ini gitu, Pak. Tetapi jangan seandainya manajemen menurut ini, kemudian yang kedua manajemen menurut ini, jangan begitu. Seandainya manajemen menurut si A, nah terus Bapak kasih komentar Bapak terhadap pendapat si A ini gitu. Kan banyak tuh mahasiswa kadang kalau bikin ini pendapat si A, si B, si C direntetin gitu, jangan gitu. Oh, cukup pilih satu aja ya Pak yang mau kita ulas ya gitu ya? Bukan, setiap teori Bapak ulas. Kemudian teori kedua Bapak ulas lagi, teori ketiga Bapak ulas. Oh, siap. Baik, jadi baik. Bukannya teori 1, 2, 3 direntetin gitu, Pak. Digabung gitu ya Pak ya? Iya, itu kan jadi cuman parade teori nanti. Teori. Gitu. Oke, baik. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mau tanya. Nanti dari situ Bapak Ibu ke kajian teori. Nah, pada metode pelaksanaan ya atau ini Bapak Ibu coba menganalisis gitu loh. Menganalisis terkait dengan apa yang Bapak Ibu temukan di teori dengan yang Bapak Ibu temukan di lapangan gitu, Pak. Aplikatifnya gitu ya Pak? Iya, aplikatifnya seperti apa Pak Dedi? Seandainya baik. Terkait dengan tadi yang saya sampaikan tadi, apa sih yang tadi Pak Dedi judul tadi terhadap kinerja gitu ya? Nah itu bagaimana aplikatifnya gitu? Karena kan Pak Dedi tidak melakukan penelitian gitu loh. Ya, siap. Tapi kan Pak Dedi. Izin bertanya Pak. Ya, sebentar saya teruskan Pak Dedi dulu ya nanti. Oh ya, siap, Pak. Tapi kan Pak Dedi untuk pengalaman di bidang Pak Dedi ini cukup banyak gitu loh terkait dengan kinerja karyawan kan gitu Pak. Baik, Bapak ulas saja gitu. Oke. Jadi antara teori dengan fakta seperti apa menurut fakta ini bukan fakta Bapak meneliti tapi fakta di mana Bapak menjalankan hal ini selama ini kan gitu. Iya. Baru nanti dicari benang merahnya gitu ya Pak ya. Iya, kira-kira bagaimana sih sebaiknya antara teori dengan ini kan gitu Pak. Iya, kesesuaiannya gitu ya Pak. Kesesuaiannya betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Supri. Baik. Oke, lanjut tadi yang mau bertanya, silakan. Iya, Pak. Pak, ini kan kebetulan kan saya memang pengalaman di industri teknologi juga, Pak ya. Iya. Nah, kebetulan makalah saya ini kan karena memang topiknya itu kan manajemen. Terus saya kolaborasiin juga dengan sistem teknologi. Jadi manajemennya ini lebih kepada distribusi paket. Gimana caranya kita mendistribusikan paket. Terus si klien kita, terus kita sebagai user bisa melihat paket ini secara real time. Si drivernya ini udah sampai mana secara GPS. Bisa trackernya ya Pak ya. Iya, silakan. Ya, betul Pak. Terus berapa ratus paket yang udah terkirim dalam satu hari ini. Nah, itu kan sebenarnya secara praktikal itu kan saya sudah menerapkannya ke dalam bentuk sebuah sistem Pak ya. Itu nggak jadi masalah kan Pak ya kalau nggak ada masalah saya itu. Nggak ada masalah, cuman kan karena ini karya ilmiah, Bapak harus punya rujukan dulu kan gitu. Masuknya rujukan gini Pak, Bapak harus mengungkap juga di artikel Bapak atau di materi Bapak, di makalah Bapak itu Bapak bilang, kan banyak nih manajemen logistik juga kalau nggak salah ada bukunya deh. Nah itu manajemen logistik menurut si A bagaimana, si B bagaimana gitu. Sudah Pak. Bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan yang tadi sama sebetulnya kayak Pak Dedi yang tadi gitu. Oh baik. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya lagi. Pak Supri, ya, silakan. Izin tanya Pak. Silakan Bu. Jadi sebenarnya ini Pak bisa topik sama tapi judul berbeda ya Pak? Bisa Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi nanti gini loh Bu, orang baca buku MPO-nya mahasiswa STIMA ini lengkap gitu loh. Oh ada bidang masyarakat, ada bidang teknologi informasi, gitu. ada bidang apa namanya? Seperti apa? Kenapa Pak? Aduh. Ya gimana Pak? Imut Pak Faisal. Jadi saya justru menarik nih Pak. Nanti ketika Bapak Ibu membuat bukunya,
orang menarik mau bidang apa aja ada di buku Bapak Ibu gitu loh. Ya kan tadi ada bidang manufaktur, ada bidang logistik, ada manajemen logistik, manajemen manufaktur. Kemudian ada lagi tadi manajemen SDM dari Pak Dedi kan gitu. Ya, jadi diharapkan nanti orang buku Bapak Ibu ini bisa jadikan rujukan gitu loh. Karena kan jarang ada buku manajemen yang membahas tentang 15 bidang tadi kan gitu. Saya membahas tentang berbagai bidang gitu loh Pak. Karena Bapak kan totalnya ada 4 bidang ya, ada 4 konsentrasi ya. 14. Bukan konsentrasinya, Iya. konsentrasinya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Ada 4 konsentrasi kan? Oh, konsentrasinya ada 5 atau 6. SDM. Rumah sakit, SDM, pendidikan, pendidikan. 6, Bu. Sama satu lagi Keuangan. SDM sama keuangan, Pak. Pemasaran. Keuangan. Ada 6 Pak, kayaknya ada 6 deh Pak. Bapak Ibu, sekarang kita kasih waktu kan mumpung Bapak Ibu bisa ketemu nih dengan teman-teman nih. Kita kasih waktu sampai jam 10 mempersiapkan PPT, mungkin nggak? Lupa. Masalahnya kan nanti ini kuliah terakhir. Kuliah terakhir sebelum UTS, Bapak Ibu. PPT-nya belum dibuat sama sekali, Pak. Baru makalahnya udah selesai. Masih ada waktu setengah jam, Pak Randy. Sulit kayaknya, Pak. Berat, Pak, berat. Yang sanggup silakan, saya nggak sanggup. Ayo, siapa yang sanggup? Pak Budiono sanggup nggak? Pak Ansori? Tadi saya bilang yang sanggup silakan, saya tidak sanggup. Kelompok kami tidak sanggup. Presentasi nih hari ini, ayo siapa? Supaya saya bisa chapter buat nanti saya upload di LMS gitu Pak. Halo Pak, boleh bertanya dulu Pak? Ya silakan Pak Salahuddin. Sebelum Bang Dedi presentasi kan, ini saya kan udah baca di template ini Pak. Ya. Apa namanya sistematika penulisan chapter ini. Ya, pertama abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Metode pelaksanaan dulu kayaknya. Dan yang terakhir adalah referensi atau sumber daftar pustaka. Nah, cuman kan tadi kan udah dijelaskan soal bagaimana di pendahuluan itu misalnya ada sistem piramida terbalik dari umum ke khusus ya. Terus juga tadi karena cuman saya masih agak kebingungan ini Pak soal masukan teori antara di pendahuluan dengan pembahasan, karena kalau di pembahasan kan juga kita harus memasukkan teori sebagai alat kita untuk menganalisis kan begitu. Nah, maksudnya dengan teori yang ada di pendahuluan ini bagaimana maksudnya itu Bang? Oke, baik. Baik Pak Salahuddin. Jadi di pendahuluan awal di atasnya itu ya Pak itu adalah overview aja Pak. Jadi teori manajemen untuk mengoverview-nya aja gitu Pak. Jadi untuk menguatkan latar belakang Bapak Ibu gitu lah. Halo? Pak. Halo. Pak Salahuddin, cari tadi terputus. Ya. Oke, jadi Pak Salahuddin di depan itu overview-nya, misalnya Bapak mau kasih teori tentang manajemen gitu ya. Boleh kasih manajemen menurut ini adalah begini kan gitu Pak. Manajemen adalah suatu seni, itu jadi overview begitu Pak. Nanti setelah Bapak ada rumusan masalah, ya. Setelah ada rumusan masalah baru Bapak kasih kajian teori Pak. Gitu, Pak. Iya. Atau kita mau sepakat kita ini lagi gitu seandainya
pendahuluan kita sendirikan, kemudian kajian teori kita buat satu bab lagi tentang kajian teori gitu. Nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak sama persis, cuman bedanya kalau di yang kemarin template kita itu pendahuluan itu antara permasalahan dengan kajian teori itu jadi satu dia Pak. Tapi kalau seandainya kita mau ini kita bisa pisahkan lagi, seandainya poin kita berikan poin khusus terkait dengan kajian teori juga boleh, nggak ada masalah. Kita terserah saja, maksudnya kita sepakati nih sekarang mau bikin poin tersendiri tentang kajian teori atau mau poin terpisah gitu. Nyambungin aja Pak, biar apa namanya? Iya, kalau saya sih lebih baik pendahuluan jadiin satu dengan kajian teori gitu loh. Boleh bertanya Pak? Boleh, silakan. Jadi mungkin kalau yang mungkin saya tangkap ya Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang dipisah untuk terkait untuk kajian teori dengan tadi pendahuluan ya. Iya. Nah, itu seperti kayak kita bikin skripsi ya waktu saya nyusun tugas akhir mungkin ya. Jadi kita yang di pendahuluan itu mungkin kita masukkan teori secara umum, gambaran secara gamblang saja. Dan mungkin kalau kajian teori mungkin kita bisa satukan dalam satu bab di pendahuluan, hanya saja dipisahkan mungkin di bagian A itu teori secara umum, mungkin di bagian B adalah kita pakai grand teori siapa yang kita pakai untuk pembahasan kita. Sepakati aja Bu Novi. Iya. Kita sepakati Bapak Ibu sekalian di sini, apakah mau dijadikan satu dengan pendahuluan atau mau dipisah gitu. Silakan disepakati. Pak Supri, saya mau tanya dulu Pak. Silakan Pak Ansori. Itu ada metode pelaksanaan. Nah, apakah itu bukan kajian teori Pak? Karena bukan, kan kita. Silakan Pak. Ya. Apa namanya, kan saya bukan orang akademisi. Jadi ada metode pelaksanaan, itu kan kalau dilihat di situ ada sampling ya, dan penelitian kualitatif yang saya yakin semua dari kita itu tidak melakukan. Nah itu kalau tidak melakukan apa namanya penelitian, sampling, dan itu terus kita apakan di situ? Baik Pak. Jadi gini Pak, untuk di metode pelaksanaan, Bapak nanti bisa melihat dari kajian dari ini aja Pak, studi pustaka namanya Pak. Jadi nanti Bapak bilang bahwa tulisan ini didasari pada studi pustaka. Maksud saya, apakah yang kemudian tadi kita rame-rame di depan kajian teori itu atau studi pustaka, dalam pernah saya ya, kajian teori itu, studi pustaka itu, apakah di situ gitu loh? Kenapa harus di pendahuluan? Untuk di kajian, bukan Pak, beda Pak. Kalau di pendahuluan di atas tadi itu kan kaitannya menguatkan ini. Jadi dia ada beberapa bagian dari artikel yang menyatukan antara pendahuluan dengan kajian teori gitu Pak. Ada juga yang memisahkan Pak. Jadi dia ada poin tersendiri. Di beberapa jurnal internasional juga begitu, ada yang disatukan di pendahuluan, ada juga yang dipisah. Itu. Terus kalau metode pelaksanaan itu sebetulnya lebih kepada metodologi penelitian biasanya. Kalau kita kan bukan di metode penelitian, kita ini metode penulisannya adalah kita melakukan tinjauan pustaka dari beberapa buku, jurnal, baik itu nasional dan internasional, kan begitu Pak? Ya, apakah perlu disebutkan lebih rinci yang di belakang kan ada referensi ya, data pustaka. Apakah di situ perlu kita deskripsikan atau cukup singkat seperti tadi? Cukup singkat saja Pak. Jadi gini, metode dalam penulisan karya ilmiah ini kami menggunakan metode tinjauan pustaka gitu kan karena Bapak dari beberapa jurnal kan Bapak tidak melakukan penelitian kan itu. Ya, betul. Jadi melalui tinjauan pustaka yang disandingkan dengan praktek keseharian gitu Pak. Itu is okay, nggak ada masalah Pak. Ya, terima kasih. Oke, yang lain mungkin masuk di subbab pembahasan ya Pak, atau masih di yang mana Pak? Yang mana Pak? Itu metodologi tinjauan pustakanya masih masuk di subbab pembahasan apa di metode pelaksanaan Pak? Oh, metode pelaksanaan. Kan ada metode pelaksanaan tuh Pak. Nah, terus nanti di hasil dan pembahasan, Bapak baru bicara tentang teorinya seperti apa, ininya seperti apa gitu, Pak.
Bapak, maaf izin bertanya. Berarti untuk yang di pendahuluan kita kan lebih mengambil gambaran besar dari teori kita, dari materi kita ya. Lalu untuk di metode pelaksanaan itu kita lebih ke menjelaskan kalau ini tuh dikaji dari tinjauan pustaka dan praktek sehari-hari. Iya. Dan untuk yang hasil dan pembahasan baru dibahas mengenai arti-arti dari ini ya Pak, beberapa kayak Ayo. Aduh. Ayo apa? Ini Pak, Ayo, dari apa sih kalau misalkan dari orang yang sudah menyebutkan hasil-hasil kita bandingkan yang dari itu Pak. Jadi kita membandingkan antara teori dengan di pelaksanaan seperti apa. Kemudian nanti Ibu membuat satu conclusion gitu loh. Menurut Ibu seperti apa sih gitu. Baik. Lalu disimpulkannya pas di kesimpulan ya Pak. Jadi kita tidak melaksanakan kayak membagikan survei segala macam ke tidak. Karena waktunya Bu tidak mungkin. Baik Pak. Terima kasih. Ya, waktunya tidak mungkin. Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Ini kan saya cuma mau menyarankan ini Pak. Ini terkait masalah metode penulisannya Pak. Ini biar supaya tidak terlalu ringan. Artinya kan ini kan cuma sebatas makalah Pak ya, bukan harus untuk penelitian Pak. Ini saya cuma mau menyarankan Pak. Kalau di pendahuluan itu yang seperti saya katakan tadi, pertama di pendahuluan itu ditulis kita menjelaskan gambarannya, kemudian di bawahnya itu ada rumusan masalah dan poin-poinnya, kemudian manfaat. Kemudian di bab kedua itu kita kita di situ menterterakan terkait tinjauan pustakanya Pak. Ya, boleh. Bab ketiga itu pembahasan dan di bab keempat itu penutup udah Pak. Gitu boleh. Aja. Yang penting 30 halaman. Itu, Pak. Iya Pak. Iya. Pak Abdurrahman keren deh pokoknya deh. Pak, 30 halaman ya? Yang penting 30 halaman aja gitu. Sorry, 30 halaman Pak. Betul Pak Supri. Aduh, Masya Allah. Maaf Pak. Apakah itu memang harus pakai bab-bab Pak ya? Saya sih jadi tekstual. Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Kalau template-nya tidak perlu Pak. Tidak perlu template-nya kan. Iya, berurutan aja. Coba tadi kita belum sepakat nih Pak. Kayak nulis surat cinta aja Pak Jam. Bapak Ibu, kemarin tadi kan kita belum sepakati apakah kajian teori ini mau dijadikan satu poin atau mau dijatuhkan dengan pendahuluan, itu dulu sepakati. Nggak usah Pak, nggak usah dipisah udah. Sesuai dengan template aja Pak. Iya, nanti Pak dengan template agak bingung Pak. Nanti yang nggak jago teori susah ngarangnya tuh. Maksudnya kan itu jadi ngalir bebas aja, nggak usah berat-berat. Iya Pak. Iya. Kita kan beda-beda tema Pak, nanti kalau begitu pusing lagi Pak. Tapi kalau Pak Abdurrahman ya, sesuai template aja Pak. Berat nggak apa-apa gitu. Kalau ada kajian teori, maksudnya gini Pak, kalau ada kajian teori, itu kan soal levelnya sudah naik, skripsi, tesis, disertasi ya. Ini kan jurnal. Iya. Pak, tadi kan ada kajian teori juga Pak, di pendahuluan tuh ada kajian teori yang Bapak harus sampaikan. Betul, tapi tidak terpisah, tidak terpisah dia gitu. Kalau terpisah nanti jadi skripsi, tesis, disertasi Pak. Iya, betul Pak. Terima kasih. Saya sih berharap bukunya Bapak Ibu nanti itu jadi rujukan orang buat menulis gitu Pak. Ada karyanya gitu. Ya Pak, jangan deh. Lo kan nanti boleh loh Pak. Ya boleh. Maksud saya bisa loh Pak. Maksudnya seandainya menurut Ansori, seandainya menurut Maslow dalam bukunya Ansori gitu. Oh, itu iya. Gitu Pak. Dalam chapter metode manajemen operasi manajemen operasi terapan gitu kan bisa jadi rujukan Pak. Nanti tiba-tiba kalau Bapak jadi turun jadi akademisi kan gimana Pak? Sorry. Tadi gaya bahasanya yang saya pamer Pak, menurut apa tadi Pak?
Gini, kan kadang-kadang kita mengutip pendapat ahli, tetapi tidak dari bukunya yang original, dari jurnal orang lain. Nah, kami kan juga akan melakukan hal itu tentunya, ya kan? Nah, maksud saya cara menulisnya tadi seperti apa? Menurut apa tadi Pak? Jadi gini, sebenarnya menurut Maslow dalam buku, dalam disertasi atau dalam tesisnya Ansori, gitu kan? Tahun 2021 gitu. Jadi itu cara mudahin gitu Pak. Kalau Bapak sebenarnya diminta nih sama dosen untuk mencari referensinya minimal 5 tahun terakhir. Caranya begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, Bapak silakan. maaf, ingin bertanya lagi. Berarti kalau misalkan toko-toko kan rata-rata tahun yang lama sekali Pak. Betul, jadi dikutip betul. lagi dari artikel Dari yang kita bukunya dapat ya siapa Pak. atau dari artikelnya Baik, siapa gitu. yang lebih mendekati tahunnya. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Itu cara mudahinnya gitu. Sebenarnya bisa kan Pak ya di apa tuh aplikasi Peris apa tuh di filter tahunnya itu kan? Bapak sebentar ya, saya agak mau sebentar. Baik. Halo Pak. Oh. Pak, saya izin 10 menit ya Pak ya, sebentar aja Pak. Baik Pak Supri. Ya Pak, sok. Pak Nofri nanti malam ya Pak? Oh iya Pak. Hah? Ngapain nih Pak Ansori ngajakin Pak Nofri nanti malam? Belum Pak, belum. Judulnya aja belum ada udah kayak Pak Dedi udah ada judul. Pak Dedi udah punya judul. Makanya sering-sering nonton Indosiar. Pasti viral dong Pak. Kalau orang hukum jago lah ngarang gitu ya. Jadi kan orang hukum. Makanya sering-sering pacaran biar jago. Ngarang. Tapi Bupati Pak ketawa tebal 30 halaman, 100 halaman. Gimana tuh Pak? Jadi orang hukum kalau di sidang kok bisa setebal-tebal itu ya, ratusan kadang-kadang. Justru seru Pak. Ya. Kalau dia hukum kan lebih banyak ininya gitu, apa namanya, kita fight-nya itu fight berdasarkan pengalaman Pak, bukan teori lagi. Kalau menurut saya sih udah adu mental, adu fisik. Pengalaman Pak. Betul. Jadi hakim juga nggak jenuh mendengarin orang ngomong berjam-jam gitu. Kita di sini cuma 10 menit kan presentasi, coba bayangin. Nggak presentasi. Pak izin Pak mau nanya Pak. Sebentar Ibu. Hah? Mau nanya ke siapa Bu? Ke teman-teman semua. Itu untuk kelompoknya kebetulan saya baru ya Pak. Oh gitu. Untuk itu nanti dibuatkan grup masing-masing lagi apa gimana ya Pak? Nanti Ibu Ketua tuh Bu yang masukin. Ibu lapor aja ke Bu Ketua si Lemi, Ibu Ketua si Lemi. Kirain masukin kelompok Pak Dedi. Ah, jangan, kewenangan Ibu si Lemi itu. Bu Yulianti lapor Bu Silemi aja Bu Ketua. Oh iya Pak. Bu Silemi, Pak Ketua, Pak Dedi. Bisa aja nih Pak Dokter nih. Pak Dokter lagi di mana? Di rumah sakit? Bu Ernika segar amat. Baru bangun, Pak. Baru bangun, wah pantes segar. Acara sampai jam 12 malam dari malam. Oh, acara itu ya Bu, sama Menkes ya Bu? Ulang tahun rumah sakit Pak tadi malam. Oh gitu. Kalau ulang tahun rumah sakit yang niup lilinnya siapa Bu? Pandemi Pak, nggak boleh tiup lilin. Wah, kata siapa? Penutupan pon aja gede-gedean, Bu. Indonesia. Ponnya udah selesai ya, Pak? Aduh, belum nonton saya. Hah? Ponnya udah selesai, belum sempat nonton. Tadi malam, Pak. Pesta besar-besaran, Pak.
Pak Ansori ngambil materi apa, Pak? Apa itu? Apa ya? Strategi itu ya, Pak? Produksi ya. Bagian produksi yang atas itu, tapi yang pakai strategi itu. Itu mau di rencana minggu kemarin. Nah ini mau ketemu lagi, yakin atau enggak bisa kalau enggak ganti topik yang lain. Nasibnya sama kami, Pak Ansori. Ya itu dia. Mendadak sih jadi kayak gini penulis. Bingung ya, Pak? Iya. Ini mungkin saya mau mengusulkan aja nih Pak Supri. Kita udahan aja ini. Jadi maksudnya kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, tetap kuliah tapi per kelompok masing-masing bikin Zoom. Iya, kita ngerjain ya gitu kan? ya, Pak. Mumpung ada waktu nih. Daripada nanti tetap di sini ngobrol itu ini. Karena kita perlu sih kalau gimana ya? Lagi COVID gini juga susah ya. Yang susah itu mungkin praktek kesehariannya itu. Kalau enggak sih ngarang bebas aja enak. Cuma nggak tahu lah itu. Pak Deddy gimana itu Pak praktek kesehariannya? Itu kan seolah-olah udah ngambil sampel juga ya. Iya, kebetulan tim saya ada yang di HRD Pak. Kemudian juga saya juga keseharian juga kan mengelola perusahaan gitu ya. Jadi kita ya kata Pak Saleh tadi, kita berimajinasi Pak gitu. Yang ngurus ISO ya Pak ya, jadi udah tahu ya. Betul. Ada kasus-kasus kalau pernah sempat ngaudit orang ya. Betul. Ada kasih dong berapa audit 1 juta kalau kami bentuk. Jadi contohnya di perusahaan yang berbeda. Tapi memang kalau kita membuat menulis begini, Pak, kita harus baca dulu penulisan ilmiah. Jadi waktu kita S1 itu kan ada materi mata kuliah penulisan ilmiah PI, bukunya juga ada. Betul. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih kurang ini banget, silahkan buka lagi buku penulisan ilmiah. Pasti akan lebih tertolong sih. Ya itu Bu yang saya bilang tadi, cari masalah dulu Bu. Kalau kita udah dapat masalahnya baru bisa lancar tuh gitu. Kalau kita nggak punya masalah, bingung mau nulisnya apa gitu. Kita suka cari masalah ya Pak. Atau buat masalah Bang, nggak usah cari masalah, buat masalah. Wah. Ada jadwal sama? Saya terus terang yang nggak terbayang yang pembahasan kemudian mengelingkannya dengan praktek keseharian, cara nulisnya juga. Kopinya. Bang Muhammad Yasin dari Bumber. Halo Bang Yasin. Abdurrahman udah mau selesai gitu, gimana ceritanya Pak Abdurrahman? Pak? Tadi kan udah
udah terbayang hampir mungkin 80% ya Pak Abdurrahman. Ini makalah. Iya makalah. Makalah tuh lebih tinggi di atas jurnal ya. Tinggal hanya penyusunannya. Ini tinggal apa namanya untuk yang saya bingung ini kan masalah ini tinjauan pustaka itu kan harus kita ngambil dari 3 tahun terakhir. Nah itu yang agak ribet. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bapak, yang itu ternyata kalau mau ya kita mau mengambil misalnya teori Maslow dalam Masnu gitu kan. Nah itu untuk ngakalnya seperti itu. Ya gitu aja Pak, memang benar Pak. Yang susah memang mencari itu referensi. Saya dari kemarin tuh pusing nyari referensi. Kalau saya sih ngalir aja. Harus beli buku baru. Dapat yang 5 tahun sebelumnya ambil. Carinya gitu di kan? Google Scholar teman-teman. Banyak Google Scholar atau Z Library itu banyak banget. Tinggal ngetik aja kok. Bisa aplikasi Peris itu tuh Pak. Yang sulit sebenarnya itu kan dari penelitiannya Pak. Kalau cuma hanya mengutip aja tuh saya rasa lebih mudah gitu. Artinya kita cuma nyari referensi, kemudian kita kumpulin berbagai pendapat, kemudian kita olah sendiri gitu. Kita masukkan pendapat-pendapat kita. Nah, setelah itu udah kita susun karena saya rasa lebih mudah karena kita tidak perlu harus ada penelitian, tidak ada statistiknya. Master, nggak kelihatan orang mukanya. Sintesisnya ya. Kamu mah sengaja kamu ya nunjukin ke orang. Makanya Pak. Halo Bang Dedi, tolong ini dulu ajarin dulu akses Scholar ini tuh. Ajarin dulu teman-teman. Tinggal buka Google aja, Google Scholar. Tinggal ngetik aja Z Library atau Google Scholar. Tinggal ketik aja nama buku yang mau kita cari yang berhubungan dengan apa namanya dengan makalah yang mau kita tulis gitu. Gitu. Tapi itu bukunya online ya Pak ya? Online Pak, bisa kita download Pak kalau memang ininya PDF-nya. Kalau ada ya. Ada. Itu juga bagus Pak di apa namanya play buku yang ada di Play Store itu kan ada tuh Pak. Iya. Yang bisa untuk sebagai referensi. Ini saya dapat ini saya hampir tebal berapa halaman ini dapat dari ini nih Google Scholar atau Z Library nih ekonomi manajerial. Gitu. Itu buku ya Pak Dedi ya? Buku. Tahunnya itu. Bisa kita itu ya kan? Iya, kita bisa pilih di situ, Bu. Ya, udah ada referensinya kok. Di situ udah ada tahunnya. Berarti harusnya Pak Dedi udah selesai kayaknya ini e-book ya. Selesai harusnya kalau sendiri karena berkelompok kan juga harus nunggu teman-teman. Makanya betul Pak, betul. Nanti kalau kita selesaiin sendiri ntar sangkanya egois lagi. Masalahannya Pak Dedi, grup saya minggu ini saya respon nggak ada yang dales di grupnya Pak, itu permasalahan terbesar saya. Kasian. Terus gimana tuh? Jadi pengertian sendiri Pak. Di grup aja Pak, chat masing-masing nggak enak dan mereka di sini barangkali ada. Itu private aja Pak masing-masing ya. Oh ya, makasih Mbak Linda. Ya Pak. Saya kewalahan cari ininya sih Pak Dedi, bukunya. Saya sebenarnya langganan Gramedia ya. Tapi saya coba cari tentang kemarin mau coba ambil forecasting itu, tapi agak susah cari bukunya. Iya, kalau yang buku yang sekarang-sekarang memang susah, Bu. Saya kemarin bikin skripsi itu banyaknya dari situ, Bu, bukunya, referensinya gitu. Yang penting sesuai aja, Bu, dengan apa yang mau kita tulis gitu. Pak Didi, kirimin dong linknya Pak. Boleh ya? Z Library, Bu. Z Library atau Google Scholar.
Kalau Google Scholar sih saya pakai. Kalau Google Scholar kan saya pakai. Cuma Jet Library belum pernah saya coba buka. Nah, Jet Library banyak tuh, Bu. Ya. Tinggal diketik aja kok Jet Library. Oh iya, makasih ya. Jadi jurnal internasional buka dari mana Bapak? Sama di situ juga ada, Bu. Yang pakai Scholar juga? Yang dari Scholar? Iya, di situ ada buku, ada jurnal, Ibu tinggal pilih kok. Bapak Ibu mohon maaf mau tanya dong, untuk absensi ini kok di saya baru makro bisnis yang udah banyak absensinya ya, dan untuk ekonomi manajerial cuma baru 2 ya, sisanya belum ada absensi, apakah sama? Yang di portal ya, Bu? Gimana Pak? Yang di portal bukan? Iya betul, yang di portal. Iya, yang di portal itu memang kita nggak connect. Saya nggak connect, Bu. Iya, malah masih cross semua itu. Padahal hadir terus. Ya, makanya kita isi link absennya pakai yang dikasih itu, Bu. Pakai link itu. Oh, jadi nggak ada masalah kan ya, Pak? Nggak ada masalah. Soalnya setiap hari hadir, ya. Baik-baik. Yang penting mah bayaran lancar, Bu. Benar. Yang penting bayaran, Bu. Ada di jurnal internasionalnya ngambil di mana? Scholar juga, Pak? Iya, di Jet Library ada, Google Scholar ada. Kalau rekomennya sih kemarin Pak Joni itu Scopus. Cuma itu kan kalau Scopus kita berbayar, Pak. Agak ribet. Iya, gitu. benar. Nanti udah kita bayar berapa ratus ribu per satu itu belum tentu kepakai tentunya belum tentu sesuai dengan apa yang kita iniin. Ya, itu Ibu Ida ada di aku chat di Zoom untuk cari Google jurnal internasional biasanya dari ResearchGate atau dari Science Direct. Oh ya, makasih Mbak Novit ya. Iya, itu biasanya ResearchGate ya dengan. Iya, rata-rata free sih kalau yang dari situ. Dari internasional ya? Dari apa, Bu? Itu ada di Zoom Pak, saya chat. Oh, di Zoom. Bisa akses aja dari sana. Oh, ResearchGate ya? Iya, banyak yang free kalau yang dari situ. Dan kalau yang perlu diperhatikan sih kalau misalnya kita cari jurnal itu, yang perlu diperhatikan tuh ISSN-nya kalau misalnya dia jurnalnya dari negeri. Jadi jangan semua PDF kita anggap itu adalah jurnal yang sahih karena nantinya nggak bisa dipertanggungjawabkan harus di dalamnya. Mbak, ulangin sekali lagi Mbak, maksudnya? Iya, jadi untuk jurnal itu kan banyak jenisnya ya. Kadang kan kita menyangka kalau dia PDF lantas itu dia adalah jurnal gitu kan. Nah, jadi kita harus cek dia ada nomor ISSN-nya gitu. Iya. Kalau jurnal internasional apa pakainya? ISSN juga enggak? Enggak, kalau jurnal internasional. Ya, Mas. ASN Amerika ISSN. ISSN Indonesia kan, Bu? Iya, benar. Berarti kalau luar negeri apa Pak Budiono? ASN ya? Amerika. Tahu dia macam-macam kan. Maksud saya ISN itu nomor registrasi di Indonesia gitu loh Pak Joni. Bapak Ibu sekalian. Udah habis yang tadi mah. Siap semua. Yang tadi mah udah habis. Pak Supriyadi. Iya, Bapak Pak Supriyadi, tadi kami ngobrol sebentar nih. Kalau memang tidak ada lagi spesifik kuliah maksudnya, kami mau kita pecah masing-masing mau ngobrol grupnya. Iya. Begini Pak, sebentar. Tadi ISSN itu mau dia Scopus atau segala macam tetap namanya ISSN Pak. Karena ISSN itu yang memberikan nomor itu dari Prancis Pak. Oh, Prancis ya? Iya, Prancis. Jadi Indonesia itu juga kan kalau Indonesia dikelola oleh LIPI Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat jurnal,
kita pakai namanya ISSN online. Itu yang mengelola adalah LIPI, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu punya jurnal dan punya ISSN, itu biasanya Bapak Ibu minimal 2 tahun baru bisa mengajukan akreditasi, Bapak Ibu. Nah, siapa yang melakukan akreditasi? Yang melakukan akreditasi adalah Dikti. Kalau sekarang kan masuk di Kemendikbud Ristek Dikti, Bapak Ibu. Nama lembaganya adalah dia sebutnya Arjuna, Akreditasi Jurnal Nasional gitu. Pak Supri, yang membedakan jurnal internasional dan jurnal nasional itu gimana ya, Pak? Yang membedakan itu kalau ISSN-nya sama, Pak. Yang membedakan nanti dia Bapak Ibu bisa lihat indeksasinya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek di jurnalnya, kemudian Bapak Ibu dia kalau dia akreditasi nasional, tersinta akreditasi nasional Sinta gitu ya Bapak Ibu, itu di dalam webnya dia, di OJS-nya dia, namanya Open Journal System ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek dia indeksnya di mana aja gitu. Itu bisa dicek Bapak Ibu. Atau kalau Bapak mau lihat di sinta.brin.co.id ya, atau kalau pemerintah apa ya Bapak Ibu? Government ya. .go.id. .go.id ya. Biasanya Pak. .go.id itu Bapak Ibu bisa lihat tuh peringkat Sintanya gitu. Atau Bapak bisa cek kalau yang jurnal internasional, Bapak bisa cek menggunakan Skimago namanya. JR. Nah, Bapak bisa cek tuh jurnal apa yang Bapak dapat gitu. Nanti di situ kalau itunya rankingannya dia ada Q1, Q2 sampai Q5 kalau nggak salah. Kalau semakin bagus jurnal adalah dia ada di Q1 gitu. Nah, indeksasi itu tidak hanya Scopus Bapak Ibu. Ada yang namanya Web of Science atau Web of Science, indeksasinya Web of Science, indeksasi Scopus, indeksasi Crossref, kemudian indeksasinya ada Thomson, ada Thomson Reuters namanya Bapak Ibu. Nah itu indeksasi Bapak Ibu. Indeksasi itu bahwa jurnal Bapak Ibu sudah terindeks di mana gitu. Ya, jadi itu kalau Bapak mau cari itu kebetulan kemarin sebetulnya dengan menggunakan Publish of Paris, Bapak Ibu kan bisa milih yang terbitan Scopus, tapi ketika Bapak Ibu yang terbitan Scopus, dia biasanya minta Bapak Ibu punya ID Scopus atau enggak gitu, jadi masalahnya. Oh, yang disuruh login itu ya Pak ya? Iya, yang Publish of Paris itu sebetulnya itu lebih nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu mau yang indeks mana nih? Seandainya indeks Google Scholar ada, indeks Crossref ada, indeks apalagi itu di situ ada Bapak Ibu. Jadi kita bisa milih source-nya gitu Pak ya, mau dari mana nih ngambilnya gitu. Iya, kita mau source yang mana gitu. Itu lebih enak sebetulnya. Dan itu yang terkini kalau Bapak Ibu mau cari jurnal gitu. Ntar saya buka di Publish of Paris. Nah, kan ada Scopus, ada Web of Science. Ini indeksasi Bapak Ibu. Microsoft Academic gitu. Udah pada nge-download belum Bapak Ibu? Udah Pak. Public of Paris-nya. Coba Bapak Ibu lihat di atasnya kan. Ada indeksasi Crossref, ada indeksasi Google Scholar, ada Google Scholar Academic, ada Scopus, ada Web of Science. Nah, Pak, terus gini Pak. Kenapa? Iya. Ini kan kebetulan kelompok saya udah selesai nih makalahnya. Ini boleh nggak saya kirim terus dicek dulu gitu Pak, ada yang salah nggak gitu? Boleh. Kita revisi gitu. Boleh Pak. Coba ditayangin. Saya kirim lewat email aja Pak ya? Nggak, tayangin aja nggak apa-apa Pak. Saya lagi ini Pak, di jalan nih, kebetulan pakai handphone. Saya screen. Kalau nggak kasih ke temennya, nanti temennya bisa share screen gitu. Oh boleh. Mbak Linda ya? Boleh dibantu. Atau gini deh, kan Bapak Ibu juga waktunya cukup
ini cukup terbatas lah Bapak Ibu waktunya nih. Maksudnya terbatas dalam arti bahwa Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu luar biasa gitu loh. Manfaatkan waktu ini untuk coba mengerjakan itu. Jadi Bapak Ibu sudah mengerjakan, karena nanti kalau minggu depannya lagi Bapak Ibu UTS mata kuliah yang lain gitu loh maksud saya. Ya Pak, tadi yang maksud saya tadi juga begitu. Iya, memang ini nanti kami mau ngobrol online perbagian masing-masing gitu loh. Ya, silakan. Sampai jam 12 ini. Silakan Bapak Minggu Ibu juga mungkin selanjutannya. Karena kan kemarin baru sekali ketemu kita dengan kelompok kami itu. Iya. Ya Bapak Ibu, saya persilakan. Bapak Ibu mau ya. Kami pamit kalau gitu Pak ya. Ini atau bagaimana? Absen dulu Bu Ketua. Oh, ya, foto dulu ya benar, foto dulu. Foto dulu. Karena kalau di hari biasa Bapak Ibu juga susah waktunya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau di sini atau bagaimana? Mau di room ini atau bagaimana Bapak? Kan beda-beda izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ini saya lihat di template, kan kita acuannya di template ini ya Pak. Iya. Di sini itu kan ada metode pelaksanaan dan ada hasil. Ya. Kalau yang saya tangkap kan kita tidak melakukan penelitiannya Pak. Betul. Tapi hanya mencari berbagai sumber untuk kerja kelompok kita nih. Ya. Cuman di sini kan ada hasil itu hasil dari penelitian. Ini gimana ya Pak? Jadi gini Pak, tadi kita udah sepakati untuk hasil itu bagaimana yang ada di teori Bapak lihat di lapangan itu seperti apa kan gitu Bapak Ibu. Masalah apa yang sering Bapak temui itu dan menurut Bapak memberikan rekomendasi seperti apa gitu. Jadi lebih kepada studi kualitatif jadinya Bapak Ibu. Jadi dari kajian dari studi pustaka, kemudian Bapak kaitkan dengan yang sebaiknya itu seperti apa gitu. Pak Supri, maaf ya Supri ya. Jadi ini penting juga ya dari Mas Teddy. Ya, silakan. Terus terang bingung nih. Kan ada hasil tadi benar itu. Apakah harus ada hasil kan jurnal kan tidak perlu bisa juga pembahasan itu menelingkan betul gitu loh. Jadi lebih ke meta analisis Bapak Ibu. Nah itu Pak. Betul. Ya, jadi bisa sebut dari hasil yang dari bacaan yang Bapak Ibu gitu ya. Kemudian di dalam pelaksanaan di Bapak Ibu seperti apa, itu disebut dengan meta analisis Pak. Namanya penelitian meta analisis. Boleh ya Pak ya? Boleh. Itu ada metodenya Bapak Ibu. Namanya penelitian meta analisis. Jadi kan kalau saya di bidang pendidikan ya Pak, terus topik yang saya ambil itu kan perencanaan kapasitas. Judulnya ya berarti tidak jauh di dunia pendidikan. Saya ngambilnya peningkatan mutu sekolah melalui optimalisasi perencanaan kapasitas di lembaga sekolah saya. Nah, itu nanti di template itu kan hasilnya itu harus berupa narasi. Kalau tabel dan data lain sebagainya harus kasih judul. Berarti kan kalau ada hasil optimalisasi, nantinya kalau di hasil kan harus ada peningkatannya Pak. Kalau misalkan sekarang keadaan lembaga saya seperti ini, ibaratkanlah dari lulusan, saya kan lulusannya misalkan yang masuk ke negeri itu hanya sekitar 60%. Tapi melalui penelitian ini nanti ada peningkatan sekitar 80% atau 90%. Nah yang seperti itu gimana Pak? Apakah emang harus dimasukkan? Apakah kita ngambil sampel dari lembaga-lembaga lain yang peruntukannya emang ternyata ada lembaga nih yang lebih wah gitu lulusannya daripada lembaga saya. Seperti itu mungkin ya Pak. Oke, begini Pak, saya perlu perjelaskan ya Pak. Yang namanya penelitian itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau yang namanya penelitian itu tidak
selamanya harus hasilnya itu sesuai dengan hipotesa, Bapak Ibu. Yang namanya penelitian itu, kalau memang pada faktanya menunjukkan tidak ada hasil peningkatan, ya sampaikan Bapak Ibu. Terus yang perlu di Bapak Ibu cari yaitu pada pembahasan. Kenapa kok bisa tidak ada peningkatan? Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan tugas Bapak Ibu ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu kan melihat dari beberapa penelitian atau beberapa buku gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, kalau di buku itu atau di penelitian sebelumnya bilang bahwa ternyata kinerja berkaitan dengan apa gitu ya, itu silakan. Sementara di penelitian lain ternyata tidak ada kaitannya ini dengan ini. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana itu yang disebut dengan meta-analisis Bapak Ibu? Berarti keadaan kita sekarang saat ini aja ya Pak. Kita itu hanya meneliti keadaan saat ini, apa yang dicapai saat ini, dan data dari saat ini aja ya Pak. Iya. Ya, atau terima kasih penelitian Pak. yang relevan Bapak Ibu. Yaitu tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian yang dengan judul Bapak itu, kemudian hasilnya bagaimana gitu. Jadi membandingkan Bapak Ibu. Oh, membandingkan dengan data yang udah dikumpulkan ya Pak? Iya, dengan data yang Bapak Ibu dapat. Tuh. Iya, itu disebut meta-analisis Bapak Ibu. Berarti hasilnya jadi, nanti saya berupa penelitian, sebentar. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada menjadi suatu tulisan yang baru gitu loh. Iya. Bapak lakukan analisis gitu loh. Makanya kan yang disebut dengan adanya big data itu, Bapak manfaatkan big data itu untuk menjadi sebuah makalah baru gitu loh Bapak Ibu. Berdasarkan hasil analisis Bapak Ibu gitu. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan nanti, ketika hasilnya itu bisa berupa narasi kan Pak? Datanya nggak usah berupa narasi kualitatif, ya? Gitu. Kualitatif karena kan ya agak berat. Seandainya Bapak Ibu harus meneliti, nyebar angket, kemudian dianalisis. Wow, waktunya nggak cukup. Iya, itu Pak maksud saya ke sana ya. Terima kasih Pak. Jadi lebih kepada meta-analisis ya. Pak Ansori bagaimana? Ya Pak, bagaimana? Ya analisis kan baru, jadi saya nggak akan bertanya lagi di sini. Saya akan pelajari nanti di forum ini meta-analisis apa. Nanti kan berdasarkan hasil dari presentasi Bapak Ibu, kita bisa ini nih, di mana kesalahan konsepnya kan gitu Pak. Atau ada kekeliruan dari konsepnya atau tidak kan bisa dilihat dari situ. Tadi jadi kirim nggak ya? Kenapa Pak? Yang tadi mau coba kita tampilin yang kelompok 4. Boleh silakan. Mbak Linda boleh dibantu Mbak? Linda. Airnya mati, kumpulin kan, benar mati lagi, udah dari Udah kemarin 2 minggu nggak dibenerin. Yang kemarin saya chat itu ngerti nggak? Kemarin saya di grup saya chat ngerti nggak? Siapin aja yang ngomongin 3 paket Pak. Yang apa namanya? Yang mingguan bulanan terakhir aja bulan kemarin. Jadi saya kan ini yang berat tuh harus turun ke bawah, harus buka manhole, frame, foto. Silakan jadi desain Bapak Ibu. Kirim. Halo, kami boleh saya bikin checklist itu kan kembali ke kelompok masing-masing Pak? Oh, ya sudah tadi katanya ada mau share. Ini
harus diatur ini. Benar Pak, lagi dicari kayaknya. Nah, sekarang Pak, kalau cuma checklist aja tinggal checklist, saya tanda tangan, saya foto. Nih, tapi nanti file dulu ya. Ini harus minta perpanjang, itu pihak PP harus menyertakan foto. Namanya pada capek begadang. Bisa. Saya harus memilih bagaimana karena biar enak posisi juga perlu. Sekarang karena mungkin tinggal nomor. Pakai HP bisa kali di share. Sekarang nomor juga ditekan dengan briefing. Ini next trip sampai di sini kita harus sudah baca orang adanya aja. Silakan jadi share atau tidak, Pak Dedi? Nggak tahu nih Pak. Yang empunya tugas mana nih? Kalau tidak langsung kembali ke kelompok aja kalau menurut saya. Ya baik Pak. Ya Pak, begitu Pak. Iya Pak, biar ada waktu juga. Supaya tugasnya kan ada bikin film segala nanti. Banyak. Nanti kalau ada yang perlu ditanya-tanya aja ya Bapak Ibu. Baik Pak. Baik, kalau ada yang perlu ditanya tentang teknik penulisannya, silakan. Karena kalau dari kontennya saya yakin Bapak Ibu lebih hebat, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri perkuliahan kita pada